Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jumu'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maka bisa dipastikan tidak ada seorang pun yang ingin tidak bahagia. Semuanya pasti menginginkan kebahagiaan, akan tetapi terkadang ada yang salah persepsi bahwa dianggap kebahagiaan itu hanyalah di dunia. Padahal jelas doa yang sering kita panjatkan sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Quran, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga yang kita harapkan sesungguhnya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka setidaknya ada 4 hal yang harus selalu kita usahakan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita memperoleh kebahagiaan di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu berikhtiar, selalu berdoa, selalu berusaha untuk mendapatkan rizki yang halal. Karena sekali kita terabas yang halal, atau kita berani untuk mendapatkan atau memperoleh rizki yang haram, maka itu pasti akan merampas kebahagiaan kita baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Rizki yang halal ini paling tidak bisa kita lihat di dalam doa ketika kita akan makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita memohon agar yang Allah anugerahkan kepada kita berupa makanan yang akan kita makan, kita memohon keberkahan kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah agar dijaga dari api neraka. Pertanyaannya adalah, apa keterkaitan antara makanan dengan api neraka? Ternyata salah satu jawabannya adalah karena makanan yang kita makan, kalau itu berasal dari sesuatu yang haram, maka yang haram pasti tidak akan bisa thayyib, karena yang thayyib hanya dari sesuatu yang halal.
maka itu akan diolah oleh tubuh kita dan akan menghasilkan energi, sehingga kalau makanan yang dimakan adalah haram dan itu pasti dosa, maka biasanya berimbas pada perilaku seseorang. Biasanya diajak untuk melakukan kebaikan sangatlah berat untuk melangkahkan kaki di dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita ambil pesan secara implisit sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Al-ayah. Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan dari yang thayyib-thayyib. Yang thayyib sudah pasti halal. Dan lanjutan ayatnya adalah wa'malu shalihan, dan beramallah dengan amal yang salih atau amal yang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, itu tepatnya dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang terjemah maknanya adalah, barang siapa yang melakukan amal salih, baik itu dari laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang beriman, maka kami akan menjadikan kehidupannya yaitu kehidupan yang baik, dan kelak sungguh kami akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu kunci kebahagiaan yang kedua adalah qanaah. Memang manusia diberi potensi untuk melakukan aneka ikhtiar, tetapi sekali lagi untuk urusan hasil itu adalah keputusan dari Allah yang Maha Kuasa. Maka setelah kita melakukan ikhtiar dengan sebaik-baiknya, disitulah ada tawakal yang kemudian kita harus bersikap qanaah, yaitu menerima sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah. Kita harus selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita melakukan ikhtiar untuk melakukan ketaatan, lalu Allah bukakan jalan untuk kita melakukan kebaikan, maka itu juga termasuk bagian dari memperoleh kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana seseorang selalu berusaha untuk merasakan halawatut ta'ah, yaitu manisnya berbuat baik, manisnya berbuat ketaatan kepada Allah. Janganlah sebaliknya, ketika ada orang melakukan kemaksiatan lalu ia merasakan enjoy, dia merasakan nikmat, dia merasakan senang, maka itu sesungguhnya hanyalah kesenangan yang semu, yang justru akan merenggut kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.